Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahrul falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang semestinya kita sampaikan pada setiap helaan nafas kita, pada setiap detak jantung kita, karena tiada detik tanpa nikmat Allah, tiada saat tanpa nikmat Allah, tanpa rahmat Allah. Maka konsekuensinya adalah tiada saat tanpa rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita sampaikan teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang dengan segala upayanya telah membawakan risalah kepada kita. Dan kita tentu punya kewajiban agar risalah itu tidak berhenti hanya sampai di sana, tapi berlanjut melalui tangan kita dalam bentuk dakwah. Dakwah kepada siapa saja, pada diri kita sendiri, kepada anak, istri, keluarga, sanak famili, dan masyarakat pada umumnya. Dan peran dakwah itu sudah menjadi kewajiban bagi kita. Kemudian khatib menghimbau kepada kita, hendaklah senantiasa berada pada jalan iman dan takwa, karena hanya itulah jalan yang hak yang harus kita tempuh untuk bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Jangan sekalipun kita pernah bermain-main dengan jalan kemaksiatan, walaupun itu enak dan indah. Karena kalau ketika kita sedang dalam kenikmatan di jalan maksiat itu Allah cabut nyawa kita, maka hilanglah semua apa yang telah kita laksanakan, kebaikan yang kita laksanakan selama hidup di dunia. Kita mati dalam keadaan yang merugi. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam sepotong ayat di surat Al-Baqarah ayat 185 tadi mengawali khutbah kita, karena kita insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin pada hari Minggu malam Senin, atau bisa jadi pada Senin malam Selasa. Terserah kepada kita memilih yang mana, menggunakan prinsip metodologi hisabkah ataukah ru'yah. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
pada bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia sekaligus menjadi pembeda. Al-Furqan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita telah melaksanakan puasa ini bertahun bahkan berpuluh tahun. Pantasnya kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita berpuasa sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah peningkatan kualitas diri kita manakala kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan belum. Kenapa belum? Mungkin kita keliru menafsirkan apa maknanya puasa Ramadan. Ketika Ramadan atau puasa disebut orang, maka lazimnya pada umumnya yang terbayang dalam pikiran orang adalah tidak makan dan tidak minum, kemudian tidak berhubungan suami istri. 3 itu. Maka kalau itu yang kita ambil maknanya, sudah pasti dari tahun ke tahun kita akan seperti itu terus. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Itu bukan hanya sekedar berita, bukan hanya sekedar sejarah, tapi bahwa sebuah himbauan bahwa galilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang mengamalkan ibadah Ramadan secara tepat, secara benar. Ambillah Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu untuk kehidupan. Kenapa? Al-Quran itu adalah sumber inspirasi, al-huda wal furqan, dan sumber patokan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang etis dan tidak etis, ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita masih saja dari tahun ke tahun menganggap puasa itu adalah menahan lapar dan minum, maka kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Yang kita peroleh dari tahun ke tahun yaitu lapar dan haus tadi. Sidang jamaah dirahmati Allah, paling tidak disebut-sebut tadi Al-Quran. Yang kedua semestinya adalah sholat yang harus kita benahi selama Ramadan. Dan yang ketiga adalah amal kebajikan, amal soleh. Terkhusus adalah infak, sedekah, zakat. Memang banyak amalan yang lain, tetapi 3 itu hal yang pokok. Bagaimana dengan Al-Quran? Kebiasaan kita adalah berpacu menyelesaikan khatam Al-Quran itu beberapa kali dalam 1 bulan. Kita tidak mau tahu apa artinya yang kita baca. Kita tidak mau tahu bagaimana menyerap apa yang kita baca, memahaminya. Tapi target kita adalah 2 kali, 3 kali, 4 kali khatam. Tidak salah, yang demikian tidak salah. Tapi faktanya dengan begitu, maka kita tidak berubah-ubah. Kualitas diri kita tidak bertambah. Kenapa? Kita tidak mencoba untuk mentafakuri Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran itu.
Dalam image kita, otak kita yang sudah ditanamkan dari kecil adalah bahwa, dan memang ini hadis, satu huruf yang kita baca di dalam Ramadan maka pahalanya 10 kali lipat, berlipat ganda. Yang terbaca oleh kita adalah makna harfiah huruf yang kita baca. Mari kita coba berpikir yang lebih rasional, kritis. Apa maksud Allah itu hurufnya? Apakah kalau kita mencoba untuk membaca terjemahannya, memahami apa yang ada dalam kedua Al-Quran itu tidak dihitung oleh Allah? Apakah kemudian kalau kita mencoba untuk mentadaburi Al-Quran itu, menghayatinya, meresapkannya, menginternalisasikannya, menjadikan karakter yang ada dalam diri kita, itu tidak dihitung oleh Allah? Kadang-kala orang masih keliru dalam memahami hadis tersebut. Jadi mari kita coba bulan ini, bulan depan, kita tafakurkan apa yang kita baca. Kita tadabburkan apa yang kita baca dari Al-Quran itu. Walaupun mungkin hanya kita sempat 1 kali aja hafal, tidak masalah. Tapi kita sudah memahami Quran dan sudah mencoba untuk menginternalisasi ke dalam diri kita. Semoga dengan begitu akan terjadi pencerahan dalam diri kita karena peningkatan kualitas diri kita. Itu baru membaca Al-Quran. Tentu panjang uraiannya. Tapi okelah. Yang kedua adalah sholat. Sholat tentu tidak cukup hanya sholat wajib tambah dengan rawatib. Harus disertai dengan sholat sunat-sunat yang lain yang mungkin tidak rutin kita kerjakan di luar Ramadan. Maka dalam Ramadan mari kita coba untuk merutinkannya, mewajibkan diri kita untuk merutinkannya. Tahajud, duha, taubat, dan sholat yang lain, tahiyatul masjid, sholat wudhu, dan sebagainya. Lebih daripada itu adalah jangan sholat kita laksanakan cepat-cepat karena mengejar target banyaknya jumlah sholat, banyaknya jumlah rakaat. Ini lagi kita keliru lagi persepsi kita tentang sholat. Dalam sholat itu kita mengenal ada prinsip 3T. Harus tomakninah. T pertama, tenang, bertenang, santai, ya. Kenapa? Dengan tomakninah itu, dengan tenang itu baru kita bisa nanti akan mentafakuri. Jadi yang kedua adalah tafakur, memikirkan apa yang kita baca dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu dipikirkan. Jika ada di antara kita yang belum mengerti apa yang kita baca dalam sholat sampai hari ini, maka kejarkanlah waktu 2 hari ini, buka lagi buku tuntunan sholat dan fahami apa makna daripada yang kita baca. Doa iftitah itu apa artinya? Kemudian doa duduk di antara 2 sujud apa artinya? Dan selanjutnya, apalagi Al-Fatihah tentu. Jadi kita pikirkan, kita mengerti apa yang kita baca. Dan kemudian T yang ketiga adalah kita tadabburkan, tanamkan ke dalam hati, resapkan, dan jadikan itu membentuk karakter pribadi kita. Itu baru bisa bermanfaat 1 bulan selama Ramadan ini. Kemudian yang ketiga tadi adalah bagaimana kita memanage rezeki Allah yang diberikan kepada kita selama ini, harus kita keluarkan dalam bentuk infak, sedekah, zakat. Kenapa? Imbalannya sangat besar pada bulan Ramadan. Nanti ajalah, kalau sudah sampai bulan Ramadan baru kita keluarkan. Jangan begitu. Bikinlah perencanaan dari sekarang, saya harus menghabiskan sekian juta untuk infak pada bulan Ramadan. Itu planning, itu perencanaan. Direncanakan saja belum tentu terlaksana, apalagi tidak direncanakan. Pastilah yang akan keluar dari kantong kita itu cuma uang recehan 2.000, 5.000 masuk kotak celengan infak.
Kita tidak punya kreasi untuk bagaimana mengeluarkan harta yang telah diberikan Allah kepada kita itu. Planning dari sekarang. Demikian 3 hal itu yang perlu kita cobakan pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita lewati menghasilkan perbaikan kualitas diri bagi kita menjadi seorang al-muttaqin. Fa'tabiru ya ghal absar la'allakum turhamun.